Ada yang hafal pemirsa gimana ini? Surat apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Surat apa? Jangan sampai nggak hafal ya, Masya Allah. Artinya apa? Laqad khalaqnal insana, sungguh benar. Lamnya disebut apa? Lam ibtida bimakna takkid. La qad ada qadnya juga, jadi ada lam sudah ibtida ditambah qad, jadi double. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna ciptaannya. Paling sempurna. Sejelek-jeleknya manusia lebih cantik daripada monyet. Sejelek-jeleknya manusia lebih tampan daripada monyet. Monyet yang di depan itu, yang di dekat tempat makan itu laki-laki atau perempuan? Apal dia, laki-laki ya, itu. Ya nggak tahu kalau dia laki-laki katanya. Itu kira-kira adalah yang lebih jelek. Ini semua ini ada 1, 2, 10. Ada yang lebih jelek daripada monyet. Ada? Nggak ada. Jadi ayatnya bener apa salah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan makhluknya yang namanya manusia itu sempurna. Sempurna bentuknya. Ya, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala sangat indah. Sangat indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Keindahan dan kesempurnaan manusia itu di mana? Di mana? Sudah bentuknya paling cantik, bentuknya paling sempurna, dilengkapi lagi dengan apa? Dengan apa? Dengan akal. Yang membedakan manusia dengan binatang ada pada apanya? Akal. Sehingga anak-anak semua, biar manusia itu tetap terjaga kemuliaannya, manusia itu kesempurnaannya tetap jaga, maka Allah ingin memuliakan manusia, ingin memuliakan Bani Adam, biar tetap sempurna, maka Allah mengasih manusia itu petunjuk. Bahasa Arabnya apa? Hidayah. Manusia dikasih hidayah itu petunjuk. Kalau monyet yang biasanya dikasih pisang, itu ketika dikasih petunjuk paham apa tidak dia? Tidak paham, karena dia bukan makhluk yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal sama dengan kemampuan untuk menghukumi fakta. Maka Allah kasih petunjuk. Berupa apa? Berupa Al-Qur'an. Berupa apa? Berupa As-Sunnah. Ya, As-Sunnah itu hadis. Dan seterusnya, itu petunjuk manusia biar terjaga kemuliaannya manusia. Kenapa tidak? Nah, sehingga anak-anak semua yang dirahmati oleh Allah diberikan ujian oleh Allah. Manusia itu, kita ini diberikan ujian dan pelajaran selama 1 bulan penuh. Allah menciptakan madrasah bagi umat manusia, yaitu apa namanya? Bulan Ramadan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, berfirman, apa? Ya ayyuhalladzina amanu, apa? Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan berpuasa itu untuk apa? Biar manusia itu menjadi makhluk yang mulia. Yang mulia. Itu kan? Biar manusia itu kemuliaannya terjaga. Sebabnya apa? Sebabnya manusia itu kalau tidak dikasih petunjuk oleh Allah, maka manusia akan mengikuti petunjuk siapa? Petunjuk siapa?
petunjuk hawa nafsu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau manusia itu mengikuti petunjuknya hawa nafsu, maka walaupun sempurna ciptaannya, tapi dia akan lebih rendah daripada binatang. Allah mengatakan kal an'am seperti binatang. Balhum adallu, bahkan lebih jahat daripada binatang, lebih sesat daripada binatang jikalau manusia itu tidak mengikuti petunjuk tapi mengikuti hawa nafsu. Coba contohnya. Ada pertanyaan, hewan itu mencuri karena apa? Karena apa? Lapar. Kalau tidak lapar tidak mungkin hewan itu mau mencuri. Tapi kalau manusia mencuri karena lapar apa tidak? Kebanyakan besar manusia mencuri itu bukan karena lapar. Duitnya sudah banyak tapi masih mencuri. Yang pencurinya itu sedikit apa banyak? Sampai 1.000 triliun, bayangkan. Yang bisa mencuri uang negara 1.000 triliun itu orang lapar atau orang kenyang? Orang sugih apa orang melarat? Orang sugih, Masya Allah. Berarti bagaimana tadi? Hewan itu dia mencuri karena apa? Lapar. Kalau manusia mencuri, belum tentu dia lapar. Kenyang, sugih masih apa? Mencuri. Nah, maka Allah mengatakan balhum adallu, maka lebih sesat dan lebih jelek daripada binatang. Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa. Yang dimakan malah apa-apa dimakan, disuruh jaga aspal-aspalnya dimakan, suruh jaga pasir-pasirnya dimakan, suruh jaga gunung-gunungnya dimakan, suruh jaga laut-lautnya dimakan, suruh jaga apa? Sampai dipagari lautnya kan ya? Apalagi suruh jaga hutan-hutannya ditebang habis. Itu siapa tuh? Manusia. Maka anak-anak semua yang dirahmati oleh Allah, 1 bulan penuh Ramadan itu kita jadikan satu pelajaran agar kita ini tidak hanya mengikuti hawa nafsu, petunjuk nafsu. Bayangkan itu, kita 1 hari penuh, di sana ada makanan halal, minuman juga halal. Kita cari dengan cara yang halal. Ya, semuanya halal boleh. Ya toh? Di rumah sendirian, di dalam kulkas banyak makanan, nggak ada siapa-siapa. Kita kenapa nggak makan? Kenapa kita nggak makan? Karena dilarang oleh Allah makan di siang hari pada bulan Ramadan. Kenapa enggak? Dan kenapa kita nggak ada yang tahu kok nggak makan? Karena tahu bahwasanya Allah maha melihat. Nah, disitulah anak-anak semua yang dirahmati pelajaran 1 bulan penuh kita makanan halal aja nggak kita makan, minuman halal nggak kita minum, 11 bulan kemudian kita tidak akan berani lagi untuk melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Tercapailah tujuan Allah menciptakan bulan puasa menjadi sebuah pelajaran pendidikan sekolah tadi, agar manusia itu tetap terjaga kemuliaannya, yaitu menjadi apa? Manusia yang bertakwa. Apa takwa itu? Takwa itu adalah derajat manusia yang paling tertinggi, level yang paling ghayah mu'ayyana, paling tertinggi adalah takwa. Tapi posisi tertinggi tadi, ghayah mu'ayyana, level yang paling tinggi tadi tidak mampu bisa dicapai oleh manusia jikalau manusia tidak melalui dari tahapan level yang paling bawah, kemudian atasnya, kemudian sampai ke level yang paling tinggi. Maka takwa itu adalah level yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Lalu apa levelnya? Level pertama adalah Muslim. Apa anak-anak? Muslim itu apa?
Orang yang beriman yang melaksanakan rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Apa saja coba? Apalagi kedua? Tiga. Keempat, puasa. Yang kelima, haji. Ada isu kalau di Sifa itu rukun Islamnya nggak sama, rukun imannya nggak sama. Nanti sampai ditanya rukun Islam ini piro karo. Waduh, ini berarti bener ini. Rukun Islamnya nggak podo. Nauzubillahimin. Anak semua yang dirahmati oleh Allah, itu adalah level yang pertama, yaitu orang yang mengamalkan rukun Islam. Akhirnya naik lagi ke level yang di atasnya, yaitu apa? Level di atas Islam apa? Muhsin. Bermuslim terus muhsin. Apa itu muhsin? Muhsin itu berarti bukan hanya sholatnya saja, bukan hanya syahadatnya saja, bukan hanya puasanya saja, bukan hanya zakatnya saja, bukan hanya hajinya saja. Yang diukur dengan perintahnya Allah Subhanahu, tapi semua aktivitas kehidupannya itu diukur dengan syariatnya Allah Subhanahu, mulai dari makannya, mulai dari minumnya, mulai dari berpakaiannya, mulai dari akhlaknya, bagaimana akhlaknya murid dengan gurunya, bagaimana akhlaknya murid dengan para pengajar-pengajarnya, dan seterusnya. Dan bagaimana caranya mengelola hutan dengan baik, bagaimana caranya berpolitik, bagaimana caranya seterusnya. Tidak ada celah kehidupan ini yang tidak distandarkan dengan syariatnya Allah Subhanahu. Berarti level yang kedua adalah level apa? Muhsin. Ya, setelah level muhsin sudah kita lalui, maka level yang ketiga adalah apa? Mukhlis. Apa, mak? Mukhlis. Mukhlis itu apa? Mukhlis itu ketika mengamalkan rukun Islam, mengamalkan semua aktivitas kehidupannya dengan syariah, diamalkan bukan karena sum'ah. Apa sum'ah artinya? Apa sum'ah apanya? Sum'ah artinya apa? Pengen didengar orang, pengen terkenal di hadapan manusia. Semua dilaksanakan bukan karena sum'ah, bukan karena riak. Riak itu apa? Pamer. Pengen apa? Dilihat sama orang. Tidak, bukan karena ujub itu apa? Membanggakan diri. Bukan takabur karena sombong, bukan karena kan ketika dia itu amal Islam sudah lunas, semua aktivitasnya semua sudah dilaksanakan dengan hukum Allah, syariat Allah. Tapi kalau diamalkannya bukan karena Allah, maka dia bukan mukhlis. Dia masih mengikuti hawa nafsu. Maka semua aktivitas kehidupannya, sekolahnya, belajarnya, ya toh, di asramanya, di pesantrennya, menghormati gurunya, menghormati orang tuanya, bukan karena nafsunya, tapi hanya untuk Allah semata, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak semua level 1 muslim, level 2 adalah muhsin, level 3 adalah mukhlis. Ketika sudah diamalkan ketiga-tiganya, maka disebut apa dia? Muttaqin. Levelnya sudah sampai ke atas. Level muttaqin. Alhamdulillah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Gimana anak-anak semuanya? Paham apa tidak? Sudah dipraktekkan semua aktivitas di pondok? Di rumah kemarin sudah ada yang berani membantah orang tuanya? Ada yang membantu ibu bapaknya di rumah? Menutup auratnya karena malu sama gurunya, atau memang itu adalah dilaksanakan karena perintah Allah? Berarti kalau di luar pesantren auratnya masih dibuka, berarti dia bukan mukhlis, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anak-anak semua yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, ringkasnya adalah semoga kita semua 1 bulan penuh puasa kita dan semuanya amal kita, tadarus kita semuanya, amal baik kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah sampai kepada Ramadan yang akan datang. Amin. Amin ya Rabbal. Yang terakhir ternyata belum selesai karena belum terakhir. Sebelum yang terakhir berarti kan ya. Urusan kepada Allah sudah digembleng, sudah mati-matian. Bagaimana jadi mutakin sudah dilaksanakan, tapi belum menjadi jaminan mendapatkan slot ke dalam surga. Ada satu hal yang belum sempurna, hubungan antar manusia. Setelah Nabi itu turun dari mimbar khutbahnya, kemudian ditemui oleh malaikat Jibril. Akhirnya Nabi mengatakan kepada Jibril mengatakan kepada Rasulullah. Akhirnya Jibril berdoa kepada Allah. Kanjeng Nabi dimohon untuk mengaminkan doanya malaikat Jibril. Pertama apa? Ya Rasulullah, aminkan doa saya. Pertama, ya Allah, jangan terima puasanya bagi orang-orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Terus Nabi bilang apa? Amin. Masya Allah. Ternyata hubungan dengan Allah selesai, tapi hubungan dengan manusia, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Karena itu bukan urusan kepada Allah. Ketika urusan kepada Allah istighfar, Allah ngampuni. Tapi kalau hubungan antar manusia bagaimana caranya? Allah tidak akan mengampuni ketika seorang hambanya belum saling memaafkan. Hablum minan nas. Ya, akhirnya malaikat Jibril berdoa lagi, ya Allah, jangan terima puasanya, ibadah di dalam Ramadannya bagi istri-istri yang tidak minta maaf kepada suaminya. Nabi bilang apa? Amin. Jangan terima puasanya, ya Allah, bagi seorang muslim yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nabi bilang apa? Amin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya Allah, wasari'u, dan bergegaslah ila magfiratin min rabbikum, dengan ampunan Allah Tuhan kalian, dan surga seluas langit dan bumi, semua itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Cirinya apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang gemar sedekah di dalam kondisi lapang maupun sempit. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaiza, orang yang mampu menahan marahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mudah memberikan maaf kepada sesama manusia. Nah, semua yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada pagi hari ini beruntung bagi kalian semua yang sudah bisa hadir. Teman-teman kita yang belum bisa hadir, ada halangan, masih ada yang di Jawa, yang di mudik, ya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Sempurnalah pagi hari ini kita melakukan halal dengan apa caranya? Saling memaafkan dengan sesamanya. Ya, semoga sempurna menjadi Idul Fitri. Aid artinya kembali, fitri kepada fitrah, benar-benar kita seperti orang yang dilahirkan tanpa dosa. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesalahan yang kita lakukan atau yang disengaja tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli hadza wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aja. Langsung ya? Langsung apa? Langsung ya, bersalaman ya. Wes, ojo nek selungguh barang sikile kena apa? Masa ya? Berbaris yang mak-mak, berbaris mak-mak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.